Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmi Laila. Saya di sini ingin mereview film yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Film ini dirilis pada 26 September 2008 dan disutradarai oleh Riri Riza. Latar film Laskar Pelangi diambil di Pulau Belitung dengan melibatkan pemeran lokal dalam pembuatan filmnya. Film Laskar Pelangi ini menyatukan 12 aktor profesional Indonesia dengan 12 anak lokal Belitung yang sangat pintar dalam berakting. Film yang berdurasi 125 menit ini sangat menginspirasi dengan banyaknya hal baik yang dapat kita bisa ambil. Film yang menceritakan mirisnya dunia pendidikan di Indonesia yang sangat menyentuh bagi siapapun yang menontonnya. Jadi tidak heran film Laskar Pelangi ini film yang terbaik di Indonesia. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak orang-orang miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa hingga tak lepas dari ancaman penutupan sekolah tersebut. Dari ke-9 siswa tersebut ada Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Ibu muslimah, satu-satunya guru di SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Cut Mini, dan Pak Harfan, kepala sekolah SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Ikra Nagara. Mereka terus berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak tutup. Jadi, semula siswa di SD Muhammadiyah itu hanya 9 siswa saja. Kemudian datanglah Harun, anak yang keterbelakangan mental, yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru sudah gelisah dan khawatir sekolah ditutup karena siswa yang kurang. Setelah murid genap 10 siswa, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan untuk beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. Pemeran utama film Laskar Pelangi adalah Ikal, siswa SD Muhammadiyah yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra. Ia gemar menulis puisi, dan ada juga Lintang, siswa SD Muhammadiyah yang menjadi siswa paling pintar di sekolah karena kejeniusannya. Ia merupakan anak nelayan miskin yang bercita-cita menjadi ahli matematika. Ada satu siswa yang dikenal memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Ia yang menjadi pencetus ide saat sekolah berencana mengikuti perlombaan semacam karnaval. Mahar memberikan ide untuk menari dengan aksesoris yang terbuat dari tumbuhan langka di Belitung. Tumbuhan tersebut membuat gatal sehingga mereka menari seperti orang kesurupan, tetapi ide tersebut membuat SD Muhammadiyah dapat memenangkan lomba karnaval tersebut. Hari-hari yang dilalui semakin mengukir kenangan, kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Meski begitu, Lintang tetap berjuang dalam pendidikan. Ia rela menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa sampai ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda. Perjuangan Lintang untuk bisa sampai ke sekolah harus melalui danau yang isinya banyak buaya. Sangat mengerikan, bukan? Sungguh perjuangan untuk menimba ilmu. Dengan kecerdasan Lintang terbukti ketika ia, Ikal, dan Sahara mengikuti perlombaan cerdas cermat. Ketiga siswa tersebut bisa mengalahkan Dr. Zulfikar, guru SD
PN yang merupakan sekolah elit di Belitung, Lintang dan teman-temannya membuktikan meskipun fasilitas mereka terbatas, mereka tetap kerja keras dan menjadi siswa yang sangat pintar. Semua kejadian tersebut sangat menghiasi kehidupan anak yang mengatasnama diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Bu Muslimah yang merupakan guru terbaik mereka, yang telah memberikan mereka nama tersebut untuk mereka, karena Bu Muslimah itu tahu mereka ini 10 anak tersebut sangat menyukai pelangi. Namun pada suatu ketika mereka sedang belajar, datanglah Flo, seorang anak yang kaya pindahan dari SDPN. Ia masuk dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak kedatangan Flo di SD Muhammadiyah tersebut membawa pengaruh buruk bagi teman-temannya, terutama Mahar yang duduk satu bangku dengan Flo. Sejak kedatangan anak tersebut, nilai Mahar sering kali jatuh dan jelek sehingga membuat Bu Muslimah marah dan kecewa terhadap Mahar. Hari-hari mereka selalu dihiasi dengan canda maupun tawa dan tangis. Namun di balik semua keceriaan mereka, ada seorang murid yang bernama Lintang, yakni anggota Laskar Pelangi yang perjuangannya terhadap pendidikan perlu diacungi jempol. Ia rela menempuh jarak 80 km untuk pulang dan pergi dari rumahnya ke sekolah hanya untuk agar ia bisa belajar. Ia tidak pernah mengeluh meski saat perjalanan menuju sekolah ia harus melewati sebuah danau yang ada buaya. Namun sayang, semua kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang yang sangat jenius tersebut. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membuat seorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang mengabulkan setiap impian. Beberapa hari kemudian, setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah dan akhirnya mereka, kawan-kawan Lintang dan juga Bu Muslimah, mendapatkan surat dari Lintang yang isinya Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Kemudian karena ayahnya meninggal dunia, Lintang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi, begitupun Bu Muslimah tersebut. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapat pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-temannya menjadi seseorang yang dapat membanggakan Belitung. Ya, dari film tersebut kita dapat berdiskusi, karena setiap anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam film Laskar Pelangi tersebut, di situ ada 10 orang siswa yang karakternya berbeda-beda. Dimulai dari Mahar, ia adalah anak yang suka membawa radio kemanapun ia pergi. Walaupun terkesan aneh, Mahar ini memiliki kelebihan di bidang seni ketika ada lomba Karnaval 17 Agustus. Adapun Lintang yang memiliki kejeniusannya, ia dapat memenangkan acara lomba cerdas cermat tersebut. Dari film ini kita belajar bahwa di luar sana masih banyak orang yang memiliki keterbatasan untuk menggapai yang mereka inginkan. Maka dari itu, syukurilah atas apa yang kamu miliki dan atas apa yang kamu masih bisa digapai. Kesan dan pesan dari film Laskar Pelangi tersebut, setelah menyaksikan film Laskar Pelangi ini,
saya berpikir karena ternyata di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa bersekolah, dan kita yang bisa bersekolah seharusnya bersyukur karena masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Dan dari film ini saya belajar untuk tidak pernah menyerah, sama seperti ibu muslimah yang tidak menyerah untuk mencari anak-anak murid untuk menjadi genap 10 agar sekolahnya tidak ditutup. Dengan sikap pantang menyerah itu membuat kita ke depannya menjadi lebih dewasa dan lebih semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.